Suara-suara soal anggaran puluhan miliar gorden rumah untuk anggota dewan terdengar masih nyaring. Pasalnya bukan hanya gorden, namun ada juga anggaran pengaspalan hingga baju dinas. Polemik anggaran puluhan miliar gorden dan baju untuk anggota dewan masih panas dibicarakan. Di tengah berbagai kenaikan harga pangan dan pajak pertambahan nilai, wakil rakyat justru menganggarkan dana 48,7 miliar rupiah untuk belanja gorden rumah dinas. Berdasarkan situs LPSE DPR, pengadaan gorden dalam tahap evaluasi administrasi, kualifikasi teknis hingga harga. Anggaran 48,7 miliar rupiah ditujukan untuk gorden di 505 unit rumah dinas. Setiap rumah memiliki rata-rata anggaran hingga 90 juta rupiah. Sementara Sekjen Fraksi PAN Edi Suparno menyatakan terkait polemik anggaran gorden, banyak anggota dewan yang menolak penggantian gorden rumah dinas. Dan jika memang itu akan tetap dijalankan dan gorden itu tetap akan kemudian dipasang, kami akan menolak pemasangan gorden itu di rumah jabatan dari anggota-anggota dari fraksi PAN. Saya kira banyak di antara teman-teman anggota DPR RI lainnya memiliki sikap yang sama. Bukan hanya gorden, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan pengadaan baju dinas dan atribut DPRD senilai 1,7 miliar rupiah. Anggaran tersebut tercantum dalam situs APBD DKI tahun 2022. Dari nominal 1,75 miliar rupiah, setiap anggota akan mendapat baju dan atribut senilai 16 juta rupiah. Nantinya baju terbagi dalam pakaian sipil harian, pakaian dinas harian, pakaian sipil resmi, dan pakaian khas daerah. Nggak etis banget, kayak terlalu mahal. Yang penting buat anggaran rakyat gitu lebih baik daripada buat cuma baju dinas, harganya mahal banget. Ya mungkin anggaran sebanyak itu mungkin bisa untuk membantu warga lain gitu. Jadi nggak setuju nih Mas? Nggak setuju sebenarnya. Iya, saya pikir kurang pas lah ya di tengah kondisi masyarakat yang sulit. Mending uangnya kita coba alokasikan lah ya untuk minyak goreng atau kebutuhan masyarakat yang memang lebih penting. Selain gorden, ada pula anggaran 11 miliar rupiah untuk pengaspalan kompleks parlemen. Sementara alasan pengaspalan disebut-sebut karena kondisi aspal kompleks parlemen yang sudah tergerus. Untuk membahas pengadaan gorden rumah dinas DPR dan pengadaan baju dinas anggota DPRD, kita telah bergabung bersama dengan peneliti Formapi, Lusius Karus. Assalamualaikum, selamat malam Bung Lusius. Malam Bung Abraham. Ya, Bung Lusius, kalau kita lihat ironi yang terjadi saat ini adalah di tengah bahwa anggota DPR ingin mengadakan gorden baru, ini sebagai bentuk mereka akan lebih sejuk di dalam rumahnya. Ternyata rakyatnya sendiri harus dalam kondisi panas-panasan antri minyak goreng. Bagaimana Anda menyikapi realita ini? Ya, saya kira memang luar biasa ironis gitu ya. Kita bicara tentang anggota DPR dengan kesibukan mereka membuat program atau proyek pengadaan barang dan jasa. Barang dalam hal ini gorden di DPR RI dan di DPRD DKI kita juga mendengar akan pengadaan dinas gitu ya. Dan seperti yang Bung Abraham tadi katakan bahwa saat anggota DPR yang merupakan wakil rakyat ini sibuk dengan berbagai pengadaan untuk fasilitas, untuk kenyamanan hidup mereka sendiri, saat yang sama rakyat sedang berjibaku dengan berbagai kondisi keterbatasan gitu ya yang dihadapi sekarang ini. Ya, ada kondisi kelangkaan minyak goreng, ada juga kenaikan kenaikan harga bahan bakar. Jadi kontras ketika kemudian DPR justru tidak banyak bicara terkait banyak kesulitan yang dihadapi rakyat itu, tapi mereka justru sibuk dengan urusan perlengkapan fasilitas, kenyamanan hidup dan lain sebagainya. Jadi ini saya kira melanjutkan apa yang selama ini sudah jadi penilaian umum bahwa ada persoalan di masalah keterwakilan kita gitu ya. Bagaimana anggota DPR setelah mereka sudah menjabat lebih cenderung kemudian untuk menikmati hidup sebagai pejabat ketimbang kemudian menjadi wakil rakyat. Ya, itu dia yang jangan-jangan yang saya tangkap, istilah wakil rakyat itu hanya slogan semata. Karena kalau kita lagi-lagi bedah istilah tersebut, rakyatnya dalam susah, justru wakil rakyatnya justru dalam keadaan yang melimpah gitu.
Ya, jadi memang terlihat seperti slogan tadinya istilah wakil rakyat itu ketika yang muncul atau yang ditunjukkan oleh DPR tidak pernah sama sekali sinkron dengan apa yang diinginkan oleh rakyat, ya, baik dalam pelaksanaan fungsi anggaran, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, dalam pelaksanaan fungsi legislasi juga begitu. Jadi asik sendiri dengan kekuasaan, asik sendiri dengan kepentingan politik mereka, sementara pada saat yang sama rakyat dibiarkan berjuang sendiri. Jadi memang saya kira sih kedepannya harus ditemukan betul formula bagaimana memastikan istilah wakil rakyat itu tidak hanya sekedar jargon, tidak hanya sekedar bahasa politik untuk tipu-tipu di pemilu, ya, agar punya legitimasi untuk menduduki kursi wakil rakyat. Lalu setelah mendapatkan kursi, mereka dengan segera melupakan orang-orang yang membuat dia kemudian bisa mendapatkan kursi itu. Jadi saya kira formula kedepannya itu bagaimana mengurangi peran partai politik, bagaimana memastikan cengkeraman partai politik tidak menguasai seluruh hajat hidup DPR, itu saya kira itu penting untuk dipikirkan. Ya. Terlepas dari beragam reaksi dan komentar anggota Dewan yang kita dengarkan dari berbagai fraksi, ada yang menolak dan sebagainya begitu ya. Lantas saya kok menangkap ada sinyal bahwa ini dijadikan komoditas politik, jualan politik begitu. Karena tidakkah seharusnya usulan ini tidak muncul begitu di tengah kondisi sulit masyarakat? Ya, saya kira memang banyak kemudian yang seperti menunggu di pojok, gitu ya, lalu begitu ada yang booming atau yang kontroversi di tengah masyarakat, banyak politisi partai politik yang kemudian coba menggunakan itu untuk mendulang popularitas maupun mendapatkan simpati rakyat. Ya, kita misalnya melihat bahwa bagaimana beberapa fraksi atau politisi tiba-tiba kemudian ikut irama publik yang ingin menyampaikan atau menyatakan penolakan terhadap pengadaan Gordin ini, ya. Sesuatu yang sulit untuk dipahami karena kita tahu betul fraksi atau partai politik itu punya wakil di Badan Urusan Rumah Tangga, badan yang sehari-hari mengurus masalah rumah tangga DPR dan membicarakan program dan juga anggaran internal DPR. Jadi mestinya yang begini-begini itu sudah tuntas di DPR-nya, guys. Sudah artinya semua fraksi sudah setuju. Ketika ada kemudian suara yang di akhir-akhir ini menolak mengikuti suara publik, saya kira sih memang lihat betul partai-partai atau fraksi ini memanfaatkan situasi untuk mendapatkan simpati, ya. Oke, sejauh mana Anda melihat bahwa publik akan cermat melihat bahwa ini semua adalah hal yang memang seharusnya tidak terjadi begitu ya, dalam artian bahwa memang tidak seharusnya terjadi, tapi kemudian ada pihak yang ingin menungganginya untuk kepentingan politik 2024 misalnya? Ya, saya kira sih sekarang kan sudah mulai hangat ini isu-isu menuju pemilu 2024 gitu ya, berbagai kegiatan gitu ya menuju akhir tahun 2022 ini. Kalau tidak ada perubahan kan kita sudah mulai misalnya tahapan pemilu, pendaftaran partai politik dan lain sebagainya. Itu artinya untuk partai-partai yang di DPR mungkin urusan teknis administratif itu sudah tuntas gitu ya. Tapi buat mereka bagaimana memastikan langkah mempersiapkan kemenangan 2024 itu bisa dipersiapkan dari sekarang, sehingga isu kecil apapun asal bisa kemudian digunakan untuk mendapatkan simpati rakyat. Saya kira itu yang dimanfaatkan oleh partai-partai politik dan politisi di Senayan ya. Jadi ketika mereka kemudian tiba-tiba bersuara ikut prihatin atau menolak apa yang sesungguhnya sudah mereka setujui melalui fraksi mereka di DPR, saya kira sih memang sulit untuk kemudian melihat ada komitmen, ada sikap jelas dari fraksi-fraksi ini, selain bahwa satu-satunya urusan mereka atau tujuan mereka bagaimana agar rakyat kemudian memberikan simpati mereka kepada partai politik itu di pemilu berikutnya. Ya, jarang orang kali ketemu dengan emak-emak yang lagi bingung urusan dapurnya ya masa-masa saat ini ya. Karena kalau mereka belanja mikirin duitnya dari mana. Karena justru kalau DPR belanja senang-senang saja, mau anggarannya fantastis, tetap yang bayarin bukan mereka. Bahkan orang lain yang belanja. Betul. Mereka hanya taruh saja anggaran di situ. Lagi-lagi memang Nurani memang diuji ya, Bung Lusius. Saya kira iya.
Ya, Bung Saya kira Lusius. itu yang paling kita tunggu sih sebenarnya, bagaimana DPR membuktikan nurani mereka gitu ya dalam urusan-urusan yang sangat mendasar untuk rakyat. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bung Lusius atas waktu Anda berbincang bersama kami